Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nida Lydia akan memperagakan menjadi guru untuk memenuhi tugas mata kuliah PKM yang diampu oleh Bu Eka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, sekarang kalian udah naik kelas nih ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kelas 12. Nah, harus semangat lagi. Ngomong-ngomong, semuanya udah pada sarapan kan? Udah, Bu. Bagus, alhamdulillah kalau udah pada sarapan ya. Nah, kalau berarti nggak boleh ada yang lemes pada pagi ini. Siap, Bu. Bagus. Oh iya, hari ini Bu mau tanya, ada yang nggak masuk nggak? Enggak, Bu, hadir semua. Masuk semua? Alhamdulillah kalau gitu, berarti sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau minta tolong dulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Ayo, siapa ketua kelasnya? Saya, silakan. Bu. Oke teman-teman, sebelum mulai pelajaran silakan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih, kalian ada yang tahu gak Ibu hari ini akan mengajar tentang apa? Belum tahu semua. Oke, jadi hari ini tuh Ibu sebenarnya ingin mengajak kalian untuk mengulas kembali nih pelajaran yang udah pernah kalian pelajari selama SMP. Nah, untuk mengulas kembali nih pelajaran waktu SMP dulu, Ibu ada gambar nih. Bentar, waktu SMP dulu kalian pernah nggak melakukan pengamatan ini? Pernah, Bu. Oke, jadi selama pengamatan ini pas waktu SMP kalian apa yang kalian amati gitu? Ya, Viga? Jadi dari kacang hijau gitu, Bu. Lalu selama beberapa hari dan diberi air rutin, kacang hijaunya tumbuh berkecambah. Terus setelah beberapa hari lagi jadi tinggi daunnya juga muncul dan bagus melebar. Viga. Nah, betul yang dikatakan Viga. Kita bisa highlight nih selama pengamatan ini waktu SMP dulu itu yang kalian amatin itu adalah perkecambahannya. Nah, selain gambar ini Bu ada video nih. Kalian amatin ya. Nanti Bu tanya apa yang kalian dapat dari video ini. Oke, Bu. Oke, dari video tersebut nih ada peristiwa apa aja yang kalian lihat, yang kalian tangkap? Jawabnya sendiri-sendiri ya, tunjuk tangan. Kalau dari Iya, video Wulan. dilihatin proses perubahan dari biji lalu jadi akar, batang, dan daun, terus membentuk tanaman utuh. Nah, jawaban Wulan ini udah benar, udah tepat gitu. Nah, proses yang Wulan sebutkan itu tadi merupakan proses apa? Pertumbuhan ya. Jadi, jawaban dari Penny udah benar. Jadi, ternyata tumbuhan-tumbuhan yang biasa ada di sekeliling kita itu nggak serta-merta langsung tumbuh besar. Dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga. Bahkan sederhananya kalian bisa mengamati langsung di praktikum yang waktu itu kalian pernah buat
di SMP gitu. Nah, namun pertumbuhan pada tanaman ini punya karakteristik sendiri. Ada yang udah paham dan bisa kasih tahu ke ibu dan teman-teman apa karakteristik yang dimiliki oleh tumbuhan selama dia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan? Pas tumbuh dia jadi ranting. Jawaban Arya masuk akal sih apabila patokannya itu tumbuhan yang beranting seperti pohon mangga, terus rambutan gitu. Tapi kalau tumbuhan seperti kaktus itu kan dia tidak punya ranting gitu. Jadi kurang cocok. Nah, ada lagi nggak yang mau menambahkan? Pertumbuhan Iya, primer dan Bianca. sekunder, Bu. Pertumbuhan primer dan sekunder, betul. Nah, itu jawaban yang Ibu maksud. Jadi, tumbuhan mengalami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, serta perkecambahan juga. Perkecambahan juga masuk ke dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan akan menjadi topik utama yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Jadi, ini ada topik pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian tidak berdiskusi sendiri ya selama Ibu menjelaskan. Baik, tadi kan kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa yang Ibu tampilkan itu adalah proses pertumbuhan pada tanaman. Lalu kenapa kalian bisa menyimpulkan itu sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman? Iya, Bu, Iya, karena Bian. tambah tinggi. Terus yang tadinya dari biji doang bisa jadi akar, batang, dan daun. Iya, benar. Jadi bertambah tinggi itu merupakan parameter yang bisa kita lihat bahwa tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Kenapa ya kok bisa dia bertambah tinggi gitu? Selnya bertambah, Bu. Ya, jadi benar apa yang sudah disebutkan oleh Dian dan Viga tadi. Jadi pertumbuhan itu adalah bertambahnya volume atau jumlah sel. Nah, pertambahan volume dan jumlah sel ini menyebabkan bertambahnya ukuran oleh makhluk hidup. Nah, contohnya kalau pada tumbuhan tadi bertambah tinggi gitu. Nah, sedangkan perkembangan itu adalah berubahnya sifat sel menjadi sel yang mempunyai sifat yang lebih khusus yang dipengaruhi oleh perubahan kimiawi dalam sel atau makhluk hidup tersebut. Gitu. Nah, keduanya ini ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan atau terjadinya itu secara beriringan atau bersamaan dan sifatnya searah. Kedua proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Lanjut, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau contoh perkembangan pada tumbuhan tuh apa ya, Bu? Oke, Penny. Jadi, anak-anak, tadi Penny tanya nih, kalau contoh perkembangan pada tumbuhan itu apa? Coba ada yang bisa memberikan contoh kepada Penny? Perkembangan pada tumbuhan itu ya, Pen. Jadi dari biji itu dia berubah jadi kecambah. Itu bisa disebut perkembangan, atau bisa juga munculnya bunga pada fase generatifnya. Ya, jadi perkembangan itu contohnya bisa dari tadi yang biji berubah jadi kecambah atau bisa munculnya bunga pada tumbuhan. Nah, apa yang terjadi pada saat perkembangan Berubah sih? tahap, Bu, ke tahap yang lebih tinggi. Iya benar, Arya. Jadi ada perubahan tahap ke tahap yang lebih tinggi gitu. Mungkin lebih tepatnya perubahan sifat dari makhluk hidup jadi lebih khusus. Kan tadinya nih misalnya tadi muncul bunga, sifat tumbuhan jadi berubah. Yang tadinya cuma vegetatif jadi generatif. Generatif artinya dia bisa bereproduksi gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, jadi kita lanjut nih ke slide berikutnya. Nah, ini ada tahapan-tahapan nih, udah jelas ya, tadi Ibu jelasin kalau pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan beriringan atau searah. Nah, pada gambar ini nih, di sini bisa dilihat kan, dari yang tadinya pohon jagung nih, pohon jagung kecil, lama-lama jadi bertambah tinggi, terus daunnya juga memanjang. Nah, ketika
daunnya memanjang selama pertumbuhan itu juga dibarengi ternyata nih oleh perkembangan. Akhirnya di tahap terakhir tuh muncul bunga gitu. Oke, lanjut ya. Nih Ibu masuk ke proses perkecambahan. Ya, jadi dari proses perkecambahan yang kalian udah pernah praktikum nih di SMP. Jadi di situ diawali dengan adanya zigot nih, zigot yang ada di dalam bunga nih. Ini dia berubah menjadi embrio. Diawali dengan perkembangan zigot menjadi embrio atau keping biji, keping lembaga di dalam biji. Nah, zigot itu terus membelah dan berdiferensiasi. Terus membelah nih, di gambar ya bisa dilihat dari zigot yang kecil kayak gini berdiferensiasi, terus akhirnya bisa kelihatan tuh dia membentuk huruf T gitu kan. Nah, nanti diferensiasi zigot ini akan menjadi atau berkembang menjadi organ-organ yang ada di tumbuhan. Misalnya nih, di sini kita bisa lihat ada apikal batang. Nah, apikal batang ini nanti akan tumbuh menjadi batang, atau ada juga apikal akar, dia akan tumbuh ke bawah menjadi akar, gitu ya. Lanjut. Di sini ada proses perkecambahan. Setelah terjadi diferensiasi, biji itu kan akan disemai nih ke tanah atau ke media lain seperti yang pernah kalian lakukan di kapas gitu. Nah, terus syaratnya itu kan harus diberi air. Nah, jadi yang pertama, biji tersebut akan melakukan imbibisi. Sebenarnya imbibisi itu apa? Ada yang ingat atau sudah paham gitu? Penyerapan air ya, Bu? Iya betul, imbibisi itu adalah penyerapan air oleh biji. Nah, kenapa sih biji itu harus melakukan imbibisi? Ada yang bisa jawab gak? Tunjuk tangan ya. Mau coba jawab, Bu? Oke, Arya. Kalau biji itu kan belum aktif, kayak di pengertian tadi perkembangan itu ada proses dari enzim. Nah, enzim dalam biji itu belum aktif, jadi pengaktifan enzimnya itu oleh air. Good job Arya. Jadi jawaban kamu nih udah nyerempet tepat. Nah, lengkapnya, jadi imbibisi ini itu dilakukan agar hormon giberelin, lihat ya tahapannya, hormon giberelin itu aktif. Nah, ketika hormon giberelin aktif akan memicu produksi amilase atau enzim amilase. Nah, enzim amilase ini fungsinya untuk memecah pati. Pati itu adalah cadangan makanan yang ada di dalam biji atau di endosperm. Nah, ketika pati dipecah menjadi gula, gula ini akan digunakan oleh biji tersebut selanjutnya melakukan diferensiasi atau melakukan perkecambahan gitu. Oke ya, udah paham ya sampai situ prosesnya. Nah, sebelum Ibu lanjut nih ke topik selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, di gambar ada hipogeal dan epigeal. Bedanya apa sih? Oke, Viga tanya, di gambar ada epigeal dan hipogeal. Bedanya tuh apa? Ada yang bisa jawab? Ayo teman-temannya bantu jawab ya pertanyaan 3. Ibu, Ya, Pen. jadi kalau yang saya ingat hipogeal itu kotiledonnya tinggal di dalam tanah. Kalau epigeal, kotiledonnya terangkat ke atas tanah. Nah, itu yang bisa diamati ya, Pen, kotiledonnya. Kuncinya itu adalah kotiledon. Jadi kotiledon pada epigeal dan hipogeal itu letaknya berbeda setelah terjadi perkecambahan. Nah, kenapa kok bisa kotiledonnya tuh bisa berbeda-beda? Ada kaitannya sama epikotil dan hipokotil ya, Bu? Betul, Bi. Ada kaitannya dengan epikotil dan hipokotil. Jadi, pada epigeal, hipokotilnya itu yang memanjang. Dia akan memanjang lalu mengangkat kotiledon dan plumula. Plumula ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi daun nih. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, sedangkan perbedaannya dengan hipogeal, hipokotilnya memanjang lalu mengangkat
plumulanya ke atas dan meninggalkan kotiledonnya di bawah tanah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu masuk ke pertumbuhan primer ya. Nah, masuk ke pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu dikenali atau ditandai dengan apa? Ada yang bisa kasih tahu ke Ibu dan teman-teman? Pertumbuhan memanjang, Bu. Betul nih, pertumbuhan memanjang. Nah, organ mana sih sebenarnya yang mengalami pertumbuhan primer yang memanjang tuh organ apa aja yang ada di tumbuhan? Batang dan akar, Bu. Iya betul, jadi pada akar dan batang itu dia akan mengalami pertumbuhan primer. Ada jaringan di dalam akar dan batang, itu disebut jaringan meristem primer. Nah, pada jaringan meristem ini akan terjadi pembelahan sel nih. Jaringan ini sel-selnya terus membelah sehingga mengakibatkan tambahan panjang batang dan akar gitu. Ayo jangan ngobrol sendiri ya. Nih, perhatikan di sini ada gambar. Ini adalah organ akar diperbesar. Organ akar dia mengalami pemanjangan atau proses pertumbuhan primer. Di sini ada 3 daerah. Ada daerah diferensiasi, ada daerah perpanjangan sel, dan daerah pembelahan sel. Jadi, pertama, pembelahan sel itu terjadi di sini nih, di apikal meristem. Dia terus mengalami pembelahan sel sampai batasnya di sini. Terus di sini, dia lalu sel-selnya akan mengalami pemanjangan. Sel yang ada di atasnya ini juga akan terdorong ke atas. Nah, di daerah sini, daerah diferensiasi, sel-sel tersebut akan berubah fungsi atau udah jelas nih bentuknya akan jadi apa. Ada yang jadi epidermis, ada yang jadi rambut-rambut akar, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Cukup, oke. Selanjutnya Ibu masuk ke pertumbuhan sekunder. Sebelum Ibu yang menjelaskan, Ibu tanya dulu nih. Kalian ada yang udah paham apa itu sih pertumbuhan sekunder pada tumbuhan? Maaf Bu, kalau keliru. Menurut saya pertumbuhan sekunder itu munculnya bunga dan buah. Terima kasih Viga, yang Viga sebutkan itu tadi udah kita bahas atau kita setuju bahwa itu merupakan proses perkembangan pada tumbuhan. Jadi bukan pertumbuhan sekunder gitu ya. Yap, jadi di sini pertumbuhan sekunder itu berlangsung di titik tumbuh sekunder, yaitu tadi apa? Kambium. Nah, oke, jadi pertumbuhan sekunder itu sebenarnya berlangsung di titik tumbuh sekunder, yaitu kambium. Nah, menghasilkan pertumbuhan yang membesar atau ke samping. Kalau yang primer kan tumbuh memanjang, gitu. Nah, baik. Dari animasi yang ada di sini, yang bisa kalian lihat, kalian bisa simpulkan apa nih dari animasi ini? Pertumbuhan oleh kambium menghasilkan xilem dan floem, Bu. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Bu, kalau tumbuh keluar, kambiumnya jadi floem. Kalau tumbuh ke dalam, jadi xilem. Bagus nih, Arya dan Penny jawabannya sudah tepat. Jadi, kalau pertumbuhan sekunder itu akan menghasilkan atau berubah terjadi diferensiasi. Jadi, pertumbuhan kambium, pertumbuhan sekunder kambium ke arah luar itu menghasilkan floem, sedangkan pertumbuhan sekunder kambium yang mengarah ke dalam itu akan membentuk xilem. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Namun sebelum itu Ibu mempersilahkan dulu nih bagi anak-anak yang ingin bertanya tentang tadi pertumbuhan primer dan sekunder. Barangkali ada yang masih bingung, silahkan bertanya dulu. Oke, kalau nggak ada, berarti udah paham semua. Jadi Ibu minta tolong siapapun contohkan satu peristiwa yang termasuk ke dalam pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ayo coba tunjuk tangan, siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu. Oke, Arya. Jadi saya di rumah itu kan ada nanam cabai nih. Ternyata setelah minggu keempat, bibit yang saya tanam udah tambah tinggi, jadi 10 cm. Yang awalnya hanya biji aja tuh. Nah, itu menandakan bibit saya mengalami pertumbuhan primer.
pada batangnya. Bagus Arya, terima kasih ya udah ngasih contoh ke kita semua. Nah, yang Arya sebutin itu benar, itu adalah pertumbuhan primer. Oke, yang lain coba contohin pertumbuhan sekunder. Siapa yang mau coba jawab? Bu, iya Bu. Jadi kalau tadi saya lihat di gambar yang Ibu tunjukkan itu ada semacam lingkaran kan di sekitar batangnya. Nah, itu mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, itu yang menandakan bahwa tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan sekunder dari lingkaran tahun yang ada di dalam batang tersebut. Kalau lingkaran tahunnya bertambah banyak, itu menandakan dia mengalami pertumbuhan sekunder. Oke, good job Arya dan Penny. Terima kasih ya udah memberi contoh. Benar tadi kata Penny bahwa di pertumbuhan sekunder itu ada lingkaran tahun. Lingkaran tahun yang ada di dalam batang. Itu merupakan tanda bahwa tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan sekunder. Gitu ya. Oke, berarti sekarang kita udah siap masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, oke, sebelum Ibu jelasin nih satu-satu, kalian ada yang pernah nggak ngamatin gitu ada tumbuhan yang sebenarnya ditanamnya bersamaan, tapi kok proses atau perkembangan atau pertumbuhannya tuh tidak seragam. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek di antara yang lainnya. Ada yang tahu nggak hal tersebut kira-kira kenapa? Kayaknya itu karena nggak disiram deh. Bisa jadi ya, nggak disiram itu bisa jadi. Ada lagi yang lain? Karena bibitnya jelek sih Bu. Bibitnya jelek itu seperti apa Bi maksudnya? Misalnya bibitnya membawa kayak lebih susah tumbuh atau udah lebih dikit kayak gitu sih. Berarti yang Bianca maksud itu karena faktor keturunannya ya. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Cahaya sih Bu, kalau di tempat gelap kan jadi nggak bisa fotosintesis. Benar juga, kalau cahaya yang kurang itu dia jadi nggak bisa berfotosintesis. Bisa. Lalu? Kurang pupuk sih Bu, udah pasti. Ya benar juga bisa. Kurang pupuk dia bisa jadi mengalami pertumbuhan yang telat ya, benar. Benar bahwa yang kalian sebutin tadi itu semua bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Makanya ada beberapa tumbuhan yang lebih pendek atau lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, ada yang tahu nggak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada berapa? Atau apa aja? Ada dua Bu, internal dan eksternal. Iya benar Arya, jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Di sini Ibu udah ada list nih beberapa faktor-faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, yang pertama kita bahas dulu faktor eksternal atau faktor luar. Ada nutrisi. Nutrisinya itu meliputi apa aja sih? Karbon dioksida, oksigen, terus nitrogen. Nah, hal-hal tersebut yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu air. Tadi kan udah dijelasin sebelumnya bahwa air itu penting untuk merangsang giberelin aktif dan memproduksi amilase. Selain itu, cahaya juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu kelembaban itu ada hubungannya juga dengan air tadi, suhu juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu faktor dalam, tadi yang disebutkan oleh Bianca itu udah benar bahwa ada sifat keturunan atau sifat genetik yang dibawa oleh bibit tersebut sehingga terjadi perbedaan atau terjadi perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu juga ada hormon nih, hormon yang ada di dalam tumbuhan tersebut seperti auksin, giberelin, sitokinin, lalu gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Oke. Nah, sekarang tugasnya Ibu mau minta kalian untuk mencontohkan nih kaitan antara faktor eksternal dan internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ibu bagi kelompok masing-masing 2 orang ya. Nah, nanti kalian itu akan menulis hasil diskusi kalian sesama kelompok itu ke dalam LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nah, nanti hasil diskusi kalian akan dijelaskan atau dipresentasikan ke depan. Oke?
Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan bagi kelompok 1 untuk maju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, faktor luar yang kita amati yaitu CO2 atau nutrisi yang berupa CO2 dan oksigen. Jadi, keduanya ini kan nanti berperan nih di fotosintesis dan respirasi. Sedangkan fotosintesis itu nantinya akan menghasilkan karbohidrat. Nah, nanti karbohidrat ini digunakan untuk respirasi. Nanti respirasi akan menghasilkan energi atau ATP yang akan berfungsi untuk melanjutkan pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Iya, benar. Jadi, karbon dioksida dan oksigen ini nanti akan digunakan untuk fotosintesis dan respirasi. Nah, nantinya akan menghasilkan energi bagi tumbuhan tersebut melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Bagus, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Ya, lanjut aja langsung kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kelompok 2 kita ngambil faktor luarnya itu cahaya. Jadi cahaya ini sebenarnya berperan dalam pertumbuhan pada tumbuhan. Tapi bedanya kalau cahaya yang gelap itu justru akan mempercepat pertumbuhan batang pada tumbuhan karena ada hormon auksin nih yang justru lebih aktif di tempat yang gelap. Iya, benar. Jadi hormon auksin itu justru lebih aktif di tempat yang gelap dan mengakibatkan pada tempat yang gelap ini kecambah atau tumbuhan itu akan cepat bertambah panjangnya gitu. Tapi nantinya itu tidak menguntungkan bagi tumbuhan karena tumbuhan di tempat yang gelap itu disebut etiolasi. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Jadi ternyata tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang rindang, yang besar, itu semua ada prosesnya, nggak serta-merta atau tahu-tahu besar gitu. Ada proses. Nah, proses apa aja tuh tadi yang udah Ibu jelasin? Proses pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Benar, ada proses pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu tadi yaitu proses perpanjangan atau bertambahnya panjang pada bagian akar atau batang. Nah, sementara pertumbuhan sekunder itu adalah bertambahnya floem dan xilem oleh kambium gitu. Nah, jangan lupakan juga tentang perkembangan. Perkembangan itu contohnya apa sih? Tadi Percambahan lalu peralihan dari segi garis ke generasi bunga dan buah. betul banget anak-anak. Jadi terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ada juga perkembangan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan sekunder, pertumbuhan primer, dan perkembangan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Gitu ya. Tadi faktor internalnya ada hormon, lalu eksternalnya ada banyak tuh, ada air, suhu, lalu cahaya, nutrisi. Baik, oke, jadi materi hari ini cukup sampai sini. Sebagai tindak lanjut, Ibu minta kalian merancang nih. Kita akan bikin praktikum lagi seperti di SMP dulu, nanam kecambah atau nanam kacang hijau. Nah, jadi kalian harus bikin rancangan praktikumnya yang nanti formatnya tuh udah Ibu kasih. Nanti kalian tinggal lengkapin aja di situ. Rancangannya akan dikumpulkan ke Ibu ya besok. Lalu minggu depan kalian udah bisa melaporkan nih hasil pengamatan kalian terhadap perkecambahan kacang hijau tersebut. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa ya untuk belajar lagi atau diingetin lagi nih materi yang udah kita bahas hari ini. Jangan malas-malesan, karena kan kalian sebentar lagi akan menjalani ujian nasional. Jadi semangat belajarnya tuh harus tetap dijaga, oke? Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.